Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya rindu lagi berbagi kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati. Sebenarnya tadi saya mau tidur dulu, nanti sebentar jam 2 saya mau bangun untuk berdoa. Tetapi kenapa saya tidak bisa terlelap? Saya diingatkan untuk berbagi firman Tuhan ini yang sangat memberkati saya, dan saya percaya saudara-saudaraku seiman dimanapun berada pasti diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan belajar bersama di dalam Kidung Agung pasal yang kelima ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Aku tidur tetapi hatiku bangun, dengarlah kekasihku mengetuk, bukalah pintu dinda manisku, merpatiku idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenangkannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Puji Tuhan, kita boleh belajar firman Tuhan pada malam hari ini, yang dimana menceritakan kerinduan mempelai perempuan, ya. Aku tertidur tetapi hatiku bangun, ya. Tertidur itu adalah keadaan yang sedang istirahat dari segala aktivitas dunia, baik siang maupun malam. Dan kita pun saat tertidur pun tidak bisa berpikir, ya. Tidak bisa berpikir benar, dalam keadaan tidak sadar dalam waktu yang tidak panjang. Itulah tidur, ya. Jadi kita tertidur dalam segala aktivitas dunia yang kita lakukan, itu kita sedang berhenti melakukannya. Tetapi di sini firman Tuhan ini tertidur menggambarkan bagaimana kehidupan, keaktifan, kehidupan kerohanian kita, yang mana kita digambarkan di sini bahwa kita sebagai kekasihnya Tuhan, ya, pribadinya mempelai perempuan, yaitu kita sedang berhenti dari segala aktivitas, yang mana kita melupakan Tuhan dengan segala aktivitas dunia yang sedang kita lakukan. Kita ternyata lupa dengan kekasih jiwa kita, ya. Kita lupa dengan Tuhan yang membuat kita lupa dengan waktu, bagaimana kita dengan Tuhan, bagaimana waktu kita mencari Tuhan, bagaimana waktu kita menyembah Dia, memuji Dia, ya, di dalam kehidupan kita, yang tentunya seharusnya Tuhan yang menjadi nomor satu. Bagaimana kita punya kekasih, ya, punya kekasih. Kalau digambarkan orang-orang pacaran, pasti yang di hati pikirannya adalah pacarnya. Nah, tetapi di sini menggambarkan bagaimana kita dengan Tuhan, yang mana Tuhan itu sebagai kekasih jiwa kita, dan kita adalah mempelai wanitanya Tuhan, yaitu gereja Tuhan di akhir zaman, yang seringkali lupa dan tidak sadar bahwa kita seringkali melupakan waktu kita dengan Tuhan. Kita seringkali lupa dengan waktu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seharusnya Tuhan itu yang menjadi prioritas, menjadi yang nomor satu dalam kehidupan kita, karena Dia kekasih jiwa saya dan saudara, ya. Hatiku bangun, ya. Bagaimana hati kita harus terbangun mengingat bagaimana Tuhan, ya, yang menjadi kekasih jiwa kita. Tuhan mau kita harus sadar, ya, sadar dan terbangun, ingat jiwa kita memerlukan Tuhan setiap hari, setiap saat. Jiwa kita ini membutuhkan Tuhan setiap saat, ya. Hanya Dia kekasih jiwa kita, tidak ada yang lain. Karena apa? Tuhan yang membuat hidup kita bersemangat, bersukacita, bergairah, ya, di dalam menjalani kehidupan ini. Coba kalau orang yang tidak punya Tuhan, artinya yang tidak percaya kepada Tuhan, dia akan selalu merasa tidak pernah tenang dalam hidupnya, tidak bergairah hidupnya, tidak bersemangat, tidak bersukacita, ya. Akan nampak di wajah, akan kelihatan, ya. Hanya masalah sepele aja mengeluh sudah, hanya masalah kecil saja sudah tidak tenang. Nah, itu salah satu contoh bahwa kehidupan kita yang mana kita izinkan Tuhan itu hadir dalam hidup kita,
ya, memenuhi jiwa kita, itu akan berpengaruh besar terhadap kehidupan kita, membuat kita menjadi bersemangat, bersukacita dan bergairah dalam menjalani kehidupan ini, ya. Karena itu kita harus sadar, kita harus bisa menikmati kehidupan sekarang ini, bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita, ya. Kita harus sadar bahwa kita harus terbangun karena Tuhan selalu ada di pintu hati saya dan saudara. Dia selalu mengetuk hati kita, pintu hati kita ingin masuk dan bertakhta di hati kita sebagai Raja Damai. Orang-orang siapapun pasti punya kerinduan memiliki yang namanya damai sejahtera. Hanya kekasih jiwa kita yaitu Tuhan yang bisa memberikan damai sejahtera yang luar biasa itu, ya. Kita melihat, dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku, merpatiku, idamanku. Merpati itu melambangkan kuasa Roh Kudus, ya, yang ingin selalu hadir dan tinggal dalam kehidupan kita, di hati kita sebagai gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Sebab hati kita ini adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Di dalam firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16, di sana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, hati kita ini adalah bait Allah. Kita kadangkala tidak sadar akan hal itu. Kita menganggap hidup kita ini bukan milik Tuhan, milik kita sendiri, sehingga kita semena-mena. Padahal sudah firman Tuhan katakan, kita tidak tahu bahwa kita adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Hidup kita ini bait Allah. Jadi kita harus peka bagaimana merpati itu melambangkan Roh Kudus ingin, ya, datang dalam hidup saya dan saudara. Embun berbicara tentang kuasa Tuhan, ya. Kita perlu kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang memberikan kita ketenangan, kesejukan, damai sejahtera, ya. Ketika dunia sedang kacau, ketika keadaan sedang tidak baik, ketika kita mengalami masalah yang besar, ketika kita mengalami yang namanya keadaan yang sangat tertekan, tetapi ketika ada Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara, kita akan mengalami ketenangan, ya. Kita mengalami kesejukan, bahkan damai sejahtera. Kita tidak akan merasa takut. Kita tidak akan merasa terbawa arus, terbawa emosi, terbawa marah dengan keadaan situasi yang ada kita alami. Kita tidak akan mengalami itu karena ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kita ketenangan, kesejukan, dan memberikan kita ketenangan untuk bisa menguasai diri dalam segala keadaan. Nah, itu sebabnya mari kita peka, kita harus mengerti bagaimana kita membutuhkan Tuhan untuk jiwa saya dan saudara, agar kita mengalami ketenangan di dalam menghadapi apapun keadaan di sekitar kita. Kalau kita mengizinkan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah terbawa arus emosi, suka marah-marah, suka ngomel, apalagi suka gosip, ya. Mungkin ada di sekitar kita yang suka gosip. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak akan terlalu terpancing. Kita sadar, oh, ini bukan bagian saya. Kita pasti diingatkan oleh Roh Kudus, ini bukan bagian saya, ini bukan tempat saya, ya. Mari kita sadari, baju telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenangkannya kembali? Arti dari baju berbicara tentang perbuatan, di mana kita dulu adalah orang-orang yang berdosa, yang telah meninggalkan segala perbuatan dosa, yang meninggalkan segala perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, perbuatan yang daging yang menguasai kita dahulunya kita sudah tinggal. Jangan kita kenangkan kembali, jangan kita pakai kembali. Mari buang dan buang kembali. Jangan kita menjadi babi yang kembali ke kumbangannya, ya. Mari kita meninggalkan segala tabiat-tabiat dosa. Bahkan kita harus koreksi diri kita, harus lepas hari. Mungkin masih ada karakter dosa yang mengikat saya, kita mulai lepas satu persatu. Ya, untuk meninggalkan semuanya itu tidak mudah. Proses demi proses kita alami. Kita harus berjuang melawan kedagingan kita. Musuh terbesar kita adalah daging kita, diri kita ini. Bagaimana kita mengalahkan keinginan-keinginan daging dalam diri kita, sehingga kita menjadi pribadi yang benar-benar dipulihkan oleh Tuhan, menjadi pribadi yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari kita menjadi satu pribadi yang membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Biarlah firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita semua.